Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursina Alatif dengan NPM 6101121038. Saya mahasiswa akhir STIMIK Tidore Mandiri, program studi Sistem Informasi. Jadi di sini saya ingin melakukan tugas video untuk memenuhi mata kuliah organisasi komputer. Jadi di sini ada 2 materi yang saya pilih, tapi hanya satu yang saya ambil, yaitu materi tentang struktur dan fungsi dasar komputer. Baik, langsung saja. Di dalam materi fungsi dasar komputer terdapat tujuan pembelajaran. Dan dalam tujuan pembelajaran tersebut terdapat 4 tujuan. Yang pertama, memahami struktur dasar komputer. Dan yang kedua, menjelaskan fungsi utama komponen dalam sistem komputer. Dan yang ketiga, memahami proses kerja komputer melalui siklus instruksi. Dan yang terakhir, menjelaskan konsep komunikasi antar komponen melalui sistem bus. Yang pertama-tama ada pengantar. Jadi di dalam pengantar terdapat definisi komputer, di mana kata komputer sendiri diambil dari bahasa Latin computare yang berarti menghitung. Komputer secara umum adalah perangkat elektronik yang dapat memproses data, melakukan perhitungan, dan mengeksekusi program-program yang telah ditentukan. Yang berikut struktur dasar komputer. Struktur dasar komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang saling terhubung. Di dalam struktur dasar komputer juga terdapat komponen utama, di mana terdapat 4 komponen. Yang pertama CPU atau Central Processing Unit. Di dalam CPU, hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau software. CPU juga bisa disebut dengan otak utama komputer karena perangkat ini mengatur jalannya program dan aplikasi di dalamnya. Yang kedua ada memori utama. Memori utama adalah ruang kerja internal utama pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan program dan data sementara selama komputer beroperasi. Dan komponen yang ketiga ada perangkat input dan output. Perangkat input dan output berfungsi untuk komunikasi dengan pengguna. Input yaitu hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Sedangkan output adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Dan yang keempat ada sistem bus. Di dalam sistem bus sendiri, sistem bus adalah bus utama yang menghubungkan CPU atau Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, dan komponen utama lainnya dalam motherboard komputer. Ini adalah jalur komunikasi utama di dalam komputer dan mentransfer data dan instruksi antara CPU dan memori sistem. Yang berikut ada fungsi komputer, di mana fungsi komputer adalah masing-masing komponen sebagai bagian daripada struktur. Yang berikut juga ada fungsi dasar komponen komputer. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. Di dalam CPU terdapat 3 fungsi. Yang pertama, mengontrol semua aktivitas komputer. Contohnya, menjalankan program, melakukan perhitungan, mengatur prosesor, mendukung multitasking, dan mengontrol aliran data. Dan fungsi yang kedua, membaca dan menjalankan instruksi dari memori. CPU menyediakan ruang memori untuk program dan data, memiliki akses ke memori yang dibutuhkan, serta memastikan setiap proses. Dan yang ketiga ada RAM, di mana RAM yaitu menyimpan data sementara yang sedang diproses. Data yang ada di dalamnya tidak bisa disimpan secara permanen dan akan terhapus jika pasokan listrik terputus. Yang berikut ada ROM, menyimpan data permanen seperti firmware. ROM ini bersifat non-volatil, artinya data yang tersimpan di media internal ini
tidak akan terhapus jika perangkat dimatikan. Dan yang berikut ada perangkat input-output. Input, perangkat input langsung. Yang pertama ada perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Contohnya keyboard dan mouse. Yang kedua, perangkat input tidak langsung. Dan yang ketiga, perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu. Contohnya hard disk. Contoh lainnya ada joystick, barcode, scanner, fingerprint, kabel data, flash disk, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada sistem bus. Dalam sistem bus ini terdapat dua, yaitu yang pertama media komunikasi antara CPU, memori, dan input-output. Sedangkan yang kedua, mentransfer data dari CPU, memori, dan input-output yang terdapat dalam komputer. Selanjutnya, fungsi utama sistem komputer. Fungsi utama sistem komputer ada 4, ya. Yang pertama, pemrosesan data. Jadi pemrosesan data di sini dilakukan oleh CPU melalui ALU atau Arithmetic Logic Unit. Dan fungsi yang kedua, penyimpanan data. Jadi dalam penyimpanan data, data disimpan sementara di RAM atau secara permanen di HDD atau SSD. Fungsi yang ketiga, komunikasi data. Dalam komunikasi data, melibatkan transfer data antar komponen melalui bus. Dan fungsi yang keempat, pengendalian proses, di mana dalam pengendalian proses tersebut, CPU mengontrol alur instruksi melalui control unit atau CU. Sistem bus. Jadi dalam sistem bus terdapat konsep sistem bus juga. Jadi terdapat 3 konsep. Yang pertama, bus data. Bus data di sini yaitu berfungsi untuk mengirimkan data antara CPU dan memori komponen. Sedangkan yang kedua, bus alamat. Bus alamat berfungsi menentukan lokasi memori atau sumber data yang diakses secara dibaca atau ditulis. Dan konsep yang ketiga ada bus kontrol. Bus kontrol di sini berfungsi mengatur penggunaan dan akses ke bus data dan bus alamat. Jenis komunikasi dalam konsep sistem bus ada 2. Yang pertama paralel dan yang kedua serial. Contohnya yaitu PCLI, USB, dan data. Jadi dalam materi yang saya ambil terdapat studi kasus cara kerja komputer. Contoh studi kasus yang pertama yaitu pengguna mengetik pada keyboard atau input. Perangkat input mengubah informasi menjadi data digital dalam bahasa biner 1 dan 0. Dan contoh yang kedua, data diterima CPU diproses oleh ALU. Maksudnya unit pemrosesan sentral mengambil data dari memori dan melakukan operasi matematika atau logika. Contoh yang terakhir, hasil dipindahkan ke monitor dan ditampilkan pada monitor atau output. Maksudnya itu hasil operasi dari CPU disimpan kembali ke memori dan ditampilkan ke perangkat output. Dari materi yang saya ambil ini terdapat 3 kesimpulan yang dapat saya ambil juga. Jadi kesimpulan yang pertama, komputer terdiri dari CPU, memori, perangkat input-output, dan sistem bus. Dan yang kedua, fungsi dasar komputer meliputi pemrosesan data, penyimpanan komunikasi, dan kontrol. Dan yang ketiga, siklus instruksi adalah inti proses kerja komputer. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan pada video yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan syukur dofu-dofu.